riwayat atau berani bahwa 3 hari sebelum ada informasi tentang pelanggaran perjanjian dengan pihak Quraisy, maka Rasulullah itu memerintahkan Aisyah untuk mempersiapkan peralatan bagi beliau. Peralatan apa? Peralatan untuk berperang, ya. Tak seorang pun yang mengetahui ini tentang persiapan Rasulullah itu, ya. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah dan bertanya, "Wahai putriku, untuk apa peralatan ini?" Ditanyanya. Dengan Abu Bakar pun Rasulullah tidak menceritakannya, ya, padahal sahabat dekat, ya. Hanya dengan istrinya Aisyah. "Demi Allah, aku tidak tahu," jawab Aisyah. "Demi Allah, yang seperti ini hanya terjadi pada waktu perang Bani Ashfar. Kemana yang hendak dituju Rasulullah?" Tak tahu. Rasulullah menyuruh mempersiapkan tetapi tidak memberitahukan kalau akan melakukan perang kayak gitu. Maka Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Pagi-pagi pada hari ketiga, di hari ketiganya, Amr bin Salim al-Huzai datang bersama 4 orang penunggang, lalu melantunkan syair, "Ya Rabbi, aku mengingatkan Muhammad dan menyuruh persahabatan antara ayah kami dan ayahnya." Sudah pernah, ya, syairnya kita sampaikan, ya. Dengan begitu, orang-orang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian antara orang Muslim dengan orang Quraisy. Setelah Amr, datang pula Budail, lalu Abu Sufyan, hingga mereka semakin yakin kabar tentang pelanggaran itu. Maka Rasulullah pun memerintahkan agar semua orang melakukan persiapan dan memberitahukan bahwa sasaran yang utama adalah Mekah. Beliau bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di sana secara diam-diam." Itu doanya Rasul supaya tidak diketahui oleh orang Quraisy. Tahu-tahu sudah ada di Mekah. Untuk menjaga kerahasiaan ini, maka Rasulullah pun mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi ke suatu perkampungan yang letaknya antara Zulkhasyab dan Zulmarwah pada awal bulan Ramadan. Puasa ini, agar ada yang beranggapan bahwa beliau itu hendak ke sana, kayak gitu, bukan di Mekah tadi. Lagi-lagi untuk mengecohkan, ya. Lalu mereka tadi yang 80 orang tadi diperintahkan untuk menyebarkan itu bahwa Rasulullah akan ke itu, ya, maksudnya pasukan itu akan ke sana. Mungkin berpikir juga Rasulullah akan ke sana. Maka setelah mereka sudah tiba di tempat yang telah diperintahkan tadi, maka beliau akan berangkat ke Mekah dan mereka diperintahkan untuk menyusul. Jadi yang tadi tetap ke Zulkhasyab dan antara Zulkhasyab dan Marwah. Kemudian tadi diberitakan, isukan bahwa Rasulullah akan ke sana, padahal sebenarnya kalau sudah sampai, ya, Rasulullah ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mekah nanti baru yang dari Zulkhasyab dan Marwah tadi pergi juga ngikut Rasul nyusul. Sementara saat itu Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat yang ingin dikirimkan kepada Quraisy. Isinya mengabarkan tentang keberangkatan Rasulullah ke sana. Surat ini diberikan kepada seorang wanita dan dia juga memberinya sejumlah upah agar surat itu sampai kepada Quraisy. Setelah surat disembunyikan dan digulung dengan gulungan rambut wanita tadi, maka wanita itu pun berangkat menemui pihak Quraisy. Ya, supaya tidak ketahuan. Maka keduanya berangkat dan memacu kudanya kencang-kencang hingga mereka dapat menyusul wanita itu di tempat tersebut. Mereka memintanya untuk berhenti sambil berkata, "Engkau sedang membawa sepucuk surat." Jadi perihal bahwa Hatib bin Abu Bata'ah tadi menulis surat Quraisy itu sudah
disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bahwa ada seorang wanita yang akan menyampaikan ke pihak Quraisy kayak gini kan, kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang tahu itu ya, rahasia-rahasia. Ditanya, cegat oleh Ali dan Al-Miqdad, kemudian ditanya, engkau sedang membawa sepucuk surat. Lalu wanita itu menjawab, dia berbohong. Aku tidak membawa sepucuk surat pun, jawab wanita itu. Lalu mereka pun memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Iya, digulung di rambut kan, nggak berani megang rambut, megang badan kan. Ali berkata, aku bersumpah demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak berbohong. Begitu pula kami, demi Allah, engkau mengeluarkan surat itu, ataukah kami benar-benar akan menelanjangimu? Setelah tahu kesungguhan Ali, maka wanita itu berkata, kalau begitu berpalinglah dariku. Takut juga kalau dibuka. Lalu mereka pun berpaling, memalingkan pandangan, dan wanita itu melepaskan gelungan rambutnya dan mengeluarkan sepucuk surat di sana. Kemudian menyerahkannya kepada Ali dan Al-Miqdad tadi. Surat itu pun diserahkan kepada Rasulullah yang di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abu Balta'ah kepada Quraisy. Titik ya. Kelanjutan isinya mengabarkan bahwa niat keberangkatan Rasulullah itu ke Mekah, ya, bahwa Rasulullah itu bersiap-siap untuk menuju Mekah. Jadi kalau nggak ada orang yang tahu, tapi Allah memberitakan, nggak akan ada orang yang bisa berbohong. Ternyata memang betul ada, yaitu walaupun wanita itu berbohong, pasti ketahuan. Apa ini, wahai Hatib, kata beliau setelah memanggilnya. Hatib tadi ditanya oleh Rasul, jangan terburu-buru menuduhku, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak merubah agamaku. Dulu aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy, katanya. Hatib yang ngasih kabar tadi nih ya. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku mempunyai kerabat, keluarga, dan anak. Sementara itu tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal orang-orang yang bersama engkau mempunyai kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluargaku di sana. Sebenarnya maksudnya itu ya. Sebenarnya Hatib ini kalaupun nanti Rasulullah akan mengadakan peperangan dengan orang Quraisy tadi, pengennya dia kerabatnya di sana, keluarganya di sana, anak-anaknya di sana itu dilindungi, ngasih tahu kayak gitu ya. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta bersikap munafik. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia pernah ikut dalam perang Badar. Lalu bagaimana bisa engkau bisa mengetahui hal itu, wahai Umar? Boleh jadi Allah telah mengetahui isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Lalu beliau bersabda lagi. Nah, Umar ya. Pokoknya Umar ini kalau ada yang enggak ini penggal. Nah, itulah. Lalu beliau bersabda lagi, berbuatlah sesuka kalian karena kesalahan kalian sudah kuampuni. Jadi dimaafkan Hatib tadi ya, Hatib bin Abu Balta'ah tadi ya. Maka Umar yang tadi ya meneteskan air mata sambil berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Gitulah ya, Allah itu ingin mencegat orang-orang yang memata-matai, yang membuat makar kepada Rasulullah, membuat kejahatan untuk Rasulullah ya. Akhirnya diketahui, banyak kan kejadian kayak gitu kan. Rasulullah dikasih tahu dalam bentuk wahyu ya, kayak gitu, sehingga apa yang harusnya terjadi nggak terjadi pada Rasulullah karena Rasul dijaga oleh Allah
Ada